Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Salam kenal, salam uhwa, umahat. Saya Maya, Mama Mahdi. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban di sesi live Zoom kita untuk materi pertama, yaitu kurikulum iman dan adab. Insya Allah pada sesi kali ini kita akan mengupas dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dapur fasilitator ya. Nah, baik, Alhamdulillah kita sudah ada 66 peserta, kita langsung mulai saja ya. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari Uma Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Maya yang dirahmati Allah, Masya Allah, tabarakallah, izin bertanya. Pertama, dalam materi dikatakan bahwa pada fase tufula harus ada praktik langsung. Praktik langsung yang dimaksud seperti apa? Apakah ini terkait penanaman iman dan adab atau seperti apa? Nah, teman-teman umahat, kita perlu menyadari bahwa anak itu nggak akan bisa paham kalau dia nggak melakukannya sendiri. Kalau dia nggak praktik. Bahkan praktiknya ini pun anak nggak akan bisa praktik kalau orang tuanya nggak melakukan. Kalau ibunya tidak praktik. Kenapa? Kondisinya anak, mereka punya tugas perkembangan di mana cara belajarnya adalah dengan hal-hal yang konkret. Konkret itu adalah hal-hal yang bisa kita sentuh, bisa kita pegang, nyata adanya, bisa terasa oleh indera. Itu konkret. Dan anak belajarnya melalui hal tersebut. Itu tugas perkembangan anak memang. Seperti itu. Jadi jangan harap kalau misalkan kita hanya menyuruh misalkan ya. Coba sholat nak, tapi ternyata kita tidak mendampingi dengan praktiknya. Itu nggak akan bisa masuk. Atau misalkan dihafalkan adab doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Anak-anak menghafalkannya, anak-anak fasih mengatakannya. Tetapi pada saat mereka masuk ke kamar mandi, mereka keluar ke kamar mandi, doa itu nggak terucap di mulut-mulut mereka. Doa itu, adab itu ternyata hanya berupa hafalan yang tertanam di dalam kepala mereka. Hanya sebatas pengetahuan ummahat, subhanallah. Kenapa? Karena kita mengajarkannya bukan dengan pendekatan praktik, bukan dengan pendampingan. Kita hanya memberitahukan bahwa kalau masuk kamar mandi ini ada doanya. Bahkan mungkin ustazahnya ya, atau ustaznya di sekolahnya, guru-gurunya yang mengajarkan doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita hanya mengajarkan itu. Kita hanya memberitahu bahwa ini pengetahuan kalau kita mau masuk ke kamar mandi. Tapi kemudian pada saat mereka mau masuk ke kamar mandi, nggak ada itu yang melafalkannya. Apa sebab? Karena nggak didampingi, nggak praktik. Jadi gimana caranya? Khususnya untuk anak-anak usia 1-8 tahun, itu pakai praktik. Caranya adalah kalau anak kita mau masuk ke kamar mandi, kita dahului. Kemudian kita keraskan suara kita. Kita masuk dengan kaki kiri kita. Kemudian kita keraskan doa masuk kamar mandi. Jadi anak melihat, orang tuanya praktik duluan, anak melihat. Lama-lama nanti anak juga akan merasakan bahwa kalau mama masuk kamar mandi ini, mama selalu baca doa ini. Saya juga mau baca doa itu. Gitu, Mahat. Jadi praktek itu adalah dengan orang tua melakukannya. Jangan salah kaprah, hanya karena kita sudah bilang, wah anak saya sudah hafal Mama Mahdi, sudah hafal di luar kepala, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa tidur, doa bangun tidur, sudah hafal semua. Tapi pertanyaannya adalah, apakah anak kita melakukannya? Anak kita nggak bisa melakukan itu kalau kita nggak dampingi, bukan kita yang melakukannya itu loh. Jadi kita harus melakukannya. Lakukan dulu, Umahat.
Keteladanan di sini maksudnya adalah kita yang melakukannya, orang tuanya yang melakukannya, anak melihat, anak mendengar doa-doa yang selalu dilantunkan orang tuanya ketika melakukan adab-adab harian. Sebenarnya penanaman adab itu seperti itu. Karena adab itu bukan pengetahuan. Adab itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Jadi misalkan kalau mau tidur juga ya, mau tidur kita yang baca doanya. Kita yang baca doanya, baca Quran surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baca ayat kursi, kita sapu semua badan kita duluan. Ketika kita dampingi, kalau ini anak kita tidur, kita duluan yang melakukan adab itu. Itu yang namanya praktik. Itu kalau dari segi adab. Kalau iman, praktiknya gimana? Ya mudah saja. Apa-apa kita kaitkan sama Allah. Allah Maha Pencipta, Allah yang menciptakan segalanya. Apa-apa yang kita dapat ini adalah karena Allah. Allah Maha Pemberi rezeki, Allah yang memberikan kita ini. Apapun yang kita punya ini adalah haknya Allah. Dikaitkan semuanya. Kita dulu orang tuanya yang harus seperti itu. Jadi praktik di sini memang benar-benar diartikan secara harfiah ya, praktik kita melakukannya, kita mengucapkannya dengan suara lantang keras sehingga anak-anak kita pun bisa mendengarnya. Kita kesulitan, kita sedang sempit, ya sudah bilang saja astagfirullah ya Allah, saya memohon pertolonganmu. Dibiasakan untuk selalu mengucapkannya, selalu melakukannya. Bukan hanya pada saat anak belajar. Bukan hanya pada saat kita mau anak kita hafal, tapi memang penanamannya butuh kerja keras. Subhanallah. Bahkan ya, kalau teman-teman ada yang punya buku Cahaya Mutiara Tarbiyah, di situ saya mengisahkan tentang Al-Mahdi, di mana Al-Mahdi itu kan sudah selesai ya, menghafalkan yang buku panduan anak muslim yang prasekolah itu semua hadisnya sudah selesai dihafal. Bahkan sudah ada beberapa yang ketika saya minta murojaah, Mahdinya bilang sudah selesai, sudah. Tuh, karena sudah capek diulang-ulang. Tapi kemudian dalam rutinitas harian itu saya melihat bahwa Al-Mahdi paham, hafal hadis-hadis tersebut, tetapi tidak secara otomatis langsung membuat dia praktik gitu. Kemudian saya sadari, oh iya, ini karena saya tidak mendampingi. Ini karena saya tidak memberikan contoh. Jadi saya dulu dong yang harus melakukannya. Jadi ada masa di mana ketika Al-Mahdi ke kamar mandi itu saya selalu ikut. Apapun yang saya lakukan ketika anak ini minta ke kamar mandi, saya harus ikut. Kenapa? Karena saya harus bisa memperlihatkan bahwa praktik seperti ini nak kalau orang mau ke kamar mandi. Bukan hanya dengan suruhan. Bukan hanya dengan mengatakan, ayo baca doa dulu. Bukan. Tetapi kita dulu yang harus mengatakan hal tersebut. Capek, luar biasa capeknya. Bahkan saya bilang, waduh, waktu saya sudah tidak ada untuk diri saya sendiri ini. Bahkan saya merasa bahwa hidup saya ini sudah untuk anak-anak saya, sudah untuk mendampingi anak-anak saya. Saya merasa luar biasa waktu itu penuh tekanan. Karena memang kita belum bisa menerima hal-hal yang misalkan hilang dari kita ya. Contohnya me time atau kelegaan, kebebasan. Ternyata tidak ada hal yang seperti itu. Kalau kita memang mau berusaha sungguh-sungguh mendampingi anak-anak kita. Dinikmati saja, lambat laun itu menjadi bagian dari diri kita. Itu menjadi bagian dari kita. Kita jadi bisa berbahagia atas hal-hal sempit tersebut, Masya Allah. Ya, dengan pertolongan Allah. Nah, betul, Uma. Untuk Uma Ulfa ya, jadi memang aktivitas tersebut harus kita tunjukkan. Kita baca doanya, kita keraskan, kita pakai kaki kiri kita. Seperti itu.
Tapi bukan berarti anak harus melihat kita menyelesaikan hajat kita di kamar mandi ya, tidak ya. Jadi ketika kita ke kamar mandi kita tutup juga pintunya. Jadi anak tahu kalau di kamar mandi itu harus dalam ruangan tertutup, jangan dibuka pintunya. Dikeraskan suaranya Umma Ulfa. Karena memang kita sedang menanamkan adab tersebut. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Itu yang pertama, semoga bisa cukup jelas. Jadi yang belum pernah melafalkan doa-doa di rumahnya, ayo dilafalkan. Doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa bangun tidur, zikir pagi, zikir petang dilafalkan Uma. Uma yang ucapkan, Uma yang keraskan itu. Nggak usah suruh anak, nggak usah minta anak. Nanti dengan sendirinya anak akan ikut itu. Itulah sebenarnya poin keteladanan. Kita yang mengucapkannya, kita yang mempraktikkannya. Jadi adab itu seperti itu kalau mau ditanam. Bismillah ya, kita sama-sama berusaha. Kemudian yang kedua, adakah kriteria khusus atau standar bahwa fase perkembangan tersebut sudah selesai? Nah, kalau berbicara tentang fase perkembangan ini kan sebenarnya ada masing-masing ya karakteristiknya ya. Sebentar, saya izin untuk memberikan presentasinya. Jadi fase perkembangan anak itu sendiri, dia kan ada usianya, kemudian ada ciri-cirinya, ada patokannya. Jadi misalkan teman-teman ummahat mau bertanya ya, ini caranya kita tahu sudah selesai, ini gimana caranya ya Mama Mahdia? Berarti kita kembalikan ke patokannya di usia tersebut. Nah, saya izin misalkan ya pada anak usia bayi, kapan dikatakan bahwa fase bayi itu selesai gitu. Ternyata yang diharapkan anak-anak punya perkembangan pada dirinya di fase bayi itu adalah mereka merasa disayang. Ada kasih sayang dari orang tuanya. Mereka merasa apapun yang terjadi, insya Allah mereka disayang. Ini nanti akan kelihatan di tabiat anak-anak kita. Kalau biasa anak-anak kita itu ya lapang hatinya, menurut hatinya dengan perkataan orang tua, bisa lebih legowo ketika ada hal-hal yang mereka tidak bisa dapatkan, itu mungkin buah dari kasih sayang kita. Jadi nanti akan kelihatan. Kalau di tufulat sendiri berarti di keteladanan itu. Berarti nanti anak bisa memiliki poin di dirinya bahwa oh Masya Allah, orang tua saya memberikan teladan. Saya pun mau menjadi anak yang seperti orang tua saya tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalkan orang tuanya nggak punya teladan nih Mama Mahdi? Atau misalkan hanya ibunya yang punya teladan, ayahnya tidak. Atau misalkan sebaliknya, ayahnya yang punya teladan tapi ibunya yang masih kurang. Nah, kalau kita berada di posisi di mana kita seorang ibu yang menginginkan anak-anak kita baik, kalau ayahnya belum baik ya dilapangkan, tetap didoakan, kemudian ambil keteladanan itu dari sosok-sosok lain. Misalkan ikutkan di kajian-kajian ustaz, masukkan di sekolah-sekolah ya yang ustaznya ustaz sunnah. Jadi anak kita bisa mengambil keteladanan dari ustaz tersebut, mengambil ibrohnya, mengambil ilmunya, bahkan sekalipun kadar Allah anak kita tidak mendapati hal tersebut dari ayahnya. Jadi secara otomatis nanti karena anak kita punya fitrah, dan fitrah itu adalah Islam, fitrah bukan bakat ya, fitrah juga bukan poin perkembangan. Fitrah itu Islam, fitrah itu agama Islam. Jadi ketika anak kita punya fitrah, berarti anak kita itu
Di dalam dirinya dia mengakui bahwa Allah Rabb-nya, Allah Sang Pencipta. Poin-poin Islam di dalam diri anak kita itu lebih kental daripada orang tuanya, daripada kita, daripada orang dewasa. Makanya anak ini dengan sendirinya juga akan mencari tahu bahwa inilah yang benar. Nanti akan ketahuan bahwa oh kadar Allah ternyata ayah saya masih banyak kekurangan. Maka sebagai ibu kita rangkul, kita berikan pemahaman, kita doakan, kita lapangkan. Jadi porsi bahwa anak sudah tahu adalah ketika di sini, di keteladanan ini, anak bisa memahami tentang keteladanan tersebut. Anak bisa memberikan adabnya juga kelihatan ya hasilnya ya. Bahwa Masya Allah, ada nih adabnya, kelihatan nih pemahamannya. Kemudian dikatakan selesai pas fase tamyiz ketika sudah mulai ya pembiasaan sholat. Ketika nanti anak ini akan merasa kurang kalau misalkan dia tidak melaksanakan sholat. Kan kelihatan itu, terasa itu bahwa anak kita, oh Masya Allah, terikat hatinya dengan masjid, selalu mau ke masjid, sampai usianya 10 tahun, bahkan lebih ya, Masya Allah. Nanti masuk di atas 10 tahun, kapan dikatakan selesai? Oh ketika anak kita sudah mengerti tentang konsekuensi, sudah mengerti tentang ketegasan yang kita lakukan, sudah mengerti bahwa mereka hadir untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sampai kemudian mereka taklif, mereka sudah dewasa dan secara otomatis pendampingan kita pun terputus sebenarnya. Walaupun mereka masih kecil ya, kita anggapnya masih kecil karena anak kita. Bahkan kita saja yang umurnya mungkin sudah 30-an tahun, 20-an tahun, bagi orang tua kita, kita tetap anak kecil. Begitupun nanti kita akan tetap menganggap anak kita itu anak kecil. Tapi sebenarnya sudah dibebankan. Taklif itu artinya dibebankan. Anak kita sudah diberikan amanah, perintah sesuai dengan hukum-hukum Allah. Sudah jalan itu syariatnya bagi anak kita ketika usianya sudah balik. Sudah 15 tahun ke atas. Jadi, kapan dikatakan selesai? Ketika Masya Allah anak kita sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ya kita nggak bisa menentukan bahwa ini sudah selesai hanya dari penglihatan kita saja. Bahkan sekalipun ada fase seperti ini ya, itu bukan sesuatu hal yang paten. Jadi bisa saja anak kita baru mengerti bahwa kita tetap sayang sama dia ketika usianya sudah 10 tahun misalkan. Padahal seyogyanya di usia-usia dininya, usia 3 tahunnya anak sudah mengerti itu. Tapi baru terjadi di usia 10 tahun. Bisa saja hal itu terjadi. Atau bisa saja keteladanan itu baru mereka rasakan di usia di mana usia 10 tahun. Jadi apapun yang terjadi, mari sadari, mari lapangkan, diterima, minta pertolongan sama Allah. Kalau kita nggak bisa melakukan yang dulu-dulu, ya sudah, tak, cukupkan yang dulu-dulu. Kita ada sekarang. Kita sudah berada di titik ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak kita? Apa yang bisa kita kerjakan? Itu saja. Nggak usah lihat yang dulu-dulu. Yang sekarang saja. Dan untuk memotivasi kita, tidak perlu mengecek ya, apakah ini sudah selesai, apakah ini sudah mantap. Karena jangan sampai kita merasa sudah selesai, padahal sebenarnya Allah belum kasih. Itu yang paling menakutkan. Kita sudah merasa anak kita punya adab yang bagus, kita merasa anak kita sudah berilmu, sudah rajin sholat, tapi kadang Allah ternyata Allah belum kasih loh. Karena nanti di lain kesempatan ternyata kita mengetahui bahwa anak kita melakukan perilaku-perilaku yang buruk, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi kalau saya sih ya, tidak perlu mengecek apakah ini sudah selesai atau belum. Lakukan saja terus, minta terus sama Allah, minta sama Allah. Kalau kita merasa sudah terlihat hasilnya, alhamdulillah banyak-banyak bersyukur. Semakin bersyukur, semakin Allah tambahkan lagi nikmatnya untuk kita.
Tapi misalkan kita terlalu mengejar ya, apakah ini sudah selesai atau belum? Jangan seperti itu. Lanjut saja prosesnya. Nanti insya Allah itu akan terasa lebih masuk ya, menusuk lebih dalam lagi ke hati kita terkait dengan hasil-hasilnya. Mau hasilnya baik, mau hasilnya buruk, terima saja semua. Itu ya, semoga bisa dipahami insya Allah. Iya, Uma Puspita, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Semua hasil diserahkan kepada Allah. Kita itu hanya bisa ikhtiar loh. Ikhtiar, berusaha. Berdoa, jangan lupa. Doa terus saja, Ummahat. Suami kita misalkan belum bisa memberikan keteladanan yang baik untuk anak-anak, doakan, ikhtiar, doakan. Gunakan kesempatan sholat 2 rakaat setiap malam untuk mendoakan khusus untuk suami kita misalkan, atau khusus untuk diri kita misalkan yang kita punya tabiat yang masih buruk ya, di dalam diri kita itu dikhususkan memang didoakan, ikhtiar didoakan, kemudian tawakal ya, pasrah aja sama Allah, mau Allah kasih mau Allah tidak kasih bersyukur, gak usah menuntut, gak usah melihat hasil. Bahkan Ummahat, kita masuk surga itu bukan karena kita betul-betul baik. Kita masuk surga bukan karena dibilang kita paling hebat kebaikannya. Betul kan ya? Gak ada itu orang masuk surga dibilang karena dia betul-betul orang yang sempurna amalnya. Enggak. Bahkan hanya dengan niat saja, ketika itu sudah diniatkan untuk ridho pada Allah, untuk menyerahkan seluruh hidupnya pada Allah, hasilnya pada Allah. Ketika Allah ridho, itulah pintu di mana kita bisa masuk ke dalam surga. Bukan dikatakan hasilnya loh, tapi prosesnya, Masya Allah. Nah, betul, Ulfa. Jadi yang kita perhatikan adalah prosesnya, langkah-langkahnya, apa yang kita lakukan. Ini langkah yang kita ambil apakah sudah Allah ridhoi? Ini yang kita ambil apakah sudah sesuai dengan jalannya Allah? Itu dulu. Kalau itunya benar, mau hasilnya bagaimana itu insya Allah kita tetap lapang. Ternyata kita sudah berusaha, saya sudah melapangkan diri, anak sudah hafal untuk beradab, tapi kok kenapa nggak beradab ya? Kok anak saya masih liar ya? Kenapa anak saya memalukan ya? Saya mendapat teguran dari Ustadz atas perilaku anak saya ini kenapa? Padahal saya sudah melakukan segalanya. Saya sudah mengorbankan banyak hal. Tapi hasilnya sama sekali tidak ada. Jadi kecewa, jadi menangis, jadi depresi. Itu kenapa? Karena kita tidak melandasi apa yang kita lakukan, niat-niat kita itu untuk Allah. Kacau jadinya. Bahkan sebenarnya mungkin saja kita maunya anak kita beradab itu supaya orang lain bisa lihat bahwa wah kita hebat loh, kita ibu yang berhasil loh. Kita mau dibilang sama orang lain, kita mau mendapatkan posisi di hati-hati manusia. Nauzubillahi min dzalik. Jadi mari dilapangkan hati-hati kita ya. Gak perlu melihat hasilnya. Lanjut saja terus. Nanti biar Allah yang bukakan, biar Allah yang tentukan. Mau hasilnya baik, kita tetap bersyukur. Mau hasilnya buruk, kita tetap bersyukur. Karena itu haknya Allah. Kita percaya sama Allah. Kita yakin pada Allah. Bahkan di titik kesempitan itu, di mana kita sudah berkorban banyak hal, tetapi kemudian anak kita masih begitu-begitu saja, ketika kita yakin sama Allah, yakin ada hikmahnya, insya Allah kita bisa berbahagia atas hal tersebut. Bahkan Ustaz juga pernah bilang ya bahwa bisa jadi ada hikmah ya, ada hikmah yang kita tidak dapati di dunia ini. Jadi misalkan ada musibah, ada hal-hal buruk yang terjadi pada diri anak-anak kita. Tapi kemudian kita tidak mengerti ini hikmahnya apa, insight-nya apa, pesannya Allah untuk kita itu apa, kita nggak ngerti. Kita sama sekali nggak tahu. Bisa saja ya, Ustaz bilang memang hikmah itu tidak akan kita dapatkan di dunia ini. Bisa saja hikmah itu akan kita dapatkan nanti kelak di akhirat insya Allah.
Jadi teman-teman Ummahat, ada yang bilang kan kalau musibah itu hal-hal buruk itu pasti ada hikmah di baliknya. Itu sangat benar. Tapi bisa jadi ketika kita tidak menemukan hikmah itu baru kelihatan nanti di akhirat kelak. Jadi bukan hanya di dunia ya. Jadi misal kita tidak melihat hikmah, kita bilang, wah ini nggak ada hikmahnya, ini kerusakan, ini buruk ini. Ya bisa jadi bukan karena kita tidak melihat, tetapi memang karena Allah nggak mengizinkan kita untuk mengetahui hikmah itu di dunia. Nanti di akhirat baru ketahuan, oh Masya Allah, ternyata ini hikmahnya. Allah sungguh maha baik. Allah sungguh ya bermurah hati sama hambanya. Jadi, Bismillah, nah, kita sama-sama ya. Pokoknya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus nih. Bismillah. Kemudian untuk yang berikutnya, pertanyaan ketiganya Ulfa, bagaimana batasan penanaman iman pada bayi? Bolehkah jika pada fase bayi kita mulai mengenalkan aktivitas ibadah atau pembiasaan syariat, misalkan pakai jilbab? Kalau boleh, bagaimana cara yang kita lakukan dalam praktiknya? Eh, Barakallahu fikum. Nah, jadi batasan ya, kalau dikatakan batasan itu pasti akan balik lagi ke usia perkembangan anak ya, Ma. Misalkan anak bayi kita mau suruh sholat kan nggak mungkin. Maksudnya anak bayi kan masih butuh kasih sayang. Nggak mungkin langsung serta-merta kita suruh sholat gitu ya. Apalagi mereka belum bisa menggerakkan tubuhnya sendiri, misalkan ya. Jadi batasannya itu sesuai dengan usia perkembangannya anak. Makanya pada fase perkembangan itu kami cantumkan juga usia-usianya. Jadi akan disesuaikan dengan perkembangannya anak. Tapi misalkan mau melakukan pembiasaan tidak ada masalah. Ya, jadi saya juga punya anak perempuan ya, Nurfania. Jadi Nurfa itu memang sejak bayinya ya, sejak akikahnya, sejak di bawah keluar dari rumah sakit ya, dipakaikan jilbab memang ya. Kalau di Indonesia itu sudah ada jilbab-jilbab bayi ya. Sudah sangat populer ya anak-anak kecil memakai jilbab. Tapi kemudian suatu hari ya Nurfa itu lagi pengen ngikat rambutnya, jadi diikat-ikat, minta tolong sama saya, Mama mau ikatkan rambut. Jadi mau dikucir kayak kelinci itu loh, yang ada mencuat dua di kepalanya. Dia suka seperti itu, dia merasa bahagia karena rambutnya dikucir. Kemudian dia bilang, Mama saya boleh nggak keluar begini dulu? Nanti kalau saya pakai jilbab, nanti jilbabnya bisa menutupi nih kuciran rambut saya. Ya saya iya kan, ya silahkan. Usianya masih 3 tahun ya, waktu itu 4 tahun ya. Dia maunya, dia senang dengan kuciran tersebut. Jadi kemudian pernah saya izinkan, ya nggak apa-apa, keluar saja, nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa, Nak. Karena memang usia 3 tahun, 4 tahun kan belum terbebani untuk menutup aurat ummahat. Jadi kita menanamkan, kita memberikan pembiasaan dengan takaran kebahagiaan anak. Jangan sampai langsung kita bilang, jangan, Nurfa nggak boleh, pokoknya keluar itu harus pakai jilbab. Perempuan muslimah itu harus menutup auratnya, nggak boleh. Anak itu bisa langsung menerima bahwa, wah ada apa ini? Syariat Islam kok seperti ini? Sangat terbebani, ini kejam. Jangan sampai anak berpikir seperti itu. Jadi dibahagiakan dia, nggak apa-apa nak. Tapi besok-besok Masya Allah diambil kembali jilbabnya, dia pasang kembali jilbabnya. Jadi nggak masalah. Kalau mau lakukan pembiasaan boleh. Asal jangan maksa. Jangan menyuruh. Jangan membuat anak merasa terbebani dengan hal tersebut. Karena belum taklif loh. Taklif, pembebanan itu ada di ujung usia mereka di 15 tahun nanti ketika selesai pendampingan kita. Masih 3-4 tahun ya nggak apa-apalah. Bisa ya dirasakan ya. Jadi kita pahamkan, kita ajarkan dalilnya, kita ceritakan kisah-kisah tentang para sahabat, tentang pakai jilbab, gimana ketika waktu itu turun ayat jilbab. Tetapi kemudian kita tidak memaksakan itu pada anak harus langsung bisa. Tidak.
Biarkan kecintaan itu tumbuh, biarkan iman itu tumbuh. Dilapangkan ya. Usia 5 tahun masih suka lepas jilbab ya nggak masalah. Jangan di-push dulu, Uma. Ayo ajak ya. Usia 5 tahun itu tentang keteladanan. Dia akan melihat apakah orang tuanya juga menjaga dirinya, menjaga auratnya ketika ada laki-laki non mahram yang datang melihat. Jangan sampai ya kalau anak kita masih suka lepas jilbabnya itu karena juga melihat kita yang biasanya terlalu acuh ketika kita tidak menutup aurat kita, kita tidak peduli dengan orang lain yang melihat aurat kita. Biasanya anak belajar dari situ. Hati-hati ya. Nah, kemudian apakah nanti ketika 10 tahun ini sudah wajib ya? Wajibnya kan pas balik, Uma Susa. Pas taklif. Jadi pas 7 tahun itu sudah dikenalkan ya bagaimana tentang jilbab itu, sudah masuk fase pemahaman. Itu kenapa dikatakan usia 7 tahun anak sudah diperintahkan untuk sholat, itu karena penanda bahwa otak anak itu sudah mulai berkembang, sudah bisa mengetahui tentang baik dan buruk, sudah bisa tahu tentang ini syariat, ini yang diperintahkan, ini yang dilarang. Makanya perintah ibadah, sholat, dan sebagainya itu masuk di usia 7 tahun sampai 10 tahun. Dipahamkan, diberikan pemahaman, diberikan keteladanan. Kemudian keteladanan ini bukan hanya dari kita ya, ibunya ya, bisa jadi juga dari lingkungannya. Jadi kalau anak kita lebih banyak menghabiskan waktu bermainnya dengan anak-anak yang tidak terlalu memperhatikan auratnya, tidak menjaga auratnya, maka bisa jadi itu juga akan menjadi karakter anak kita. Apalagi kalau kita di rumah nggak kuat pemahaman tentang itu, anak kita juga bisa ngikut ke teman-temannya yang tidak terlalu merasa penting untuk menutup aurat. Jadi tergantung dari lingkungannya, baik di rumah, keteladanan orang tuanya, maupun teman-teman bermainnya, lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya Umahat. Kemudian tadi dari Umaniken, hikmah itu artinya apa ya Hikmah itu artinya hal-hal kebaikan yang bisa kita dapatkan dari musibah. Pesan-pesan pesan-pesan yang Allah berikan ke kita. Itu hikmah Jadi biasanya kalau ada musibah hikmahnya apa ya? Hal-hal kebaikan itu. Tapi bisa juga itu berupa kasih sayang Allah. Itu berupa hal-hal yang membuat kita bersyukur, berupa hal-hal yang membuat hidup kita lebih baik, kita memperbaiki diri dan sebagainya. Untuk Uma Farisa tenang saja karena ini akan direkam, jadi teman-teman Mahat nanti juga akan mendapatkan kopian rekamannya ya. Nah, untuk Uma Eka melihat mama dari ini ya yang saya katakan ya, Uma Eka ya. Jadi dia sudah menyerap keteladanan dari lingkungannya. Jadi ketika melihat orang lain yang tidak memakai jilbab, ketika kemudian berada di publik, di mana semua orang bisa melihat auratnya, pasti anak kita akan muncul pertentangan itu. Sangat wajar insya Allah. Karena mereka kan isinya itu Islam, di dalam diri anak-anak itu isinya Islam. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak sesuai, pasti langsung komentar, kritis. Jadi kalau terjadi hal seperti itu, tidak perlu juga menghakimi pelaku ya. Kita bilang saja, ya nak, didoakan saja. Jadi Allah memerintahkan kita untuk muslimah menutup auratnya. Jadi kalau ada yang belum menutup auratnya, kita doakan saja. Semoga mendapatkan hidayah dan menutup auratnya. Itu. Betul. Nah, ada juga dari Uma Kiki ini ya, Masya Allah.
Nah, karena Uma Kiki menerapkan adab itu di rumahnya, menjaga auratnya, jadi memang anak-anak langsung mengerti bahwa muslimah itu nggak boleh dilihat auratnya sama orang laki-laki lain yang bukan mahram. Barakallahu fikum. Anak-anak akan belajar itu, akan menyerap itu dan menjadikannya sebagai karakternya. Nah, untuk Uma Indra, anak 4 tahun, nggak mau baca doa makan, nggak apa-apa Uma Indra. Sebagai gantinya, Uma Indra yang baca. Ya, Uma Indra yang baca, Bismillah. Itu. Jadi, kalau misalkan anak-anak belum mau baca, nggak apa-apa. Kita yang praktikkan. Bismillah. Jadi, kalaupun mau dikatakan, ya nggak apa-apa nak, kapan kakak mau baca doa makannya? Besok? Ya boleh, nggak apa-apa juga seperti itu. Boleh saja seperti itu. Tidak apa-apa. Cuman dilihatlah kondisi anaknya. Ya, tidak sering-sering seperti itu. Karena memang anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kan belum diperintahkan untuk melakukan itu. Nanti pas 7 tahun, kalau dikasih kayak gini boleh, Maindra. Diminta amanah boleh, usia 7 tahun udah bisa. Tapi 4 tahun bisa, tapi jangan keseringan. Karena belum sesuai dengan tugas perkembangannya. Tapi cara yang Uma Indra lakukan ini bisa kok, tidak salah. Cuman silahkan dilihat ya, dengan kondisi anaknya seperti apa, respon anaknya seperti apa. Tidak harus ya, tidak harus seperti ini. Tapi bisa seperti ini kalau kita melihat anak kita pun bisa meresponnya dengan baik. Baik ya, Masya Allah, itu untuk pertanyaan satu dari Uma Ulfa. Kita lanjut, pertanyaan dua dari Uma Puspita. Bagaimana solusinya ketika futur dalam mendidik anak datang? Seringkali kita capek dengan semua rutinitas di rumah, atau ada kata-kata dari pasangan yang menggores di hati. Rasanya luntur perjuangan selama ini dalam mendidik dan menemani anak. Kadang sabar pun sudah tidak mampu membendung rasa futur itu. Baik, jadi teman-teman, futur itu adalah penurunan kualitas. Jadi misalkan kita begitu bersemangat dalam beribadah, kita begitu bersemangat dalam belajar, tiba-tiba kita futur. Futur itu berarti kita menarik diri, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang pada hari-hari biasa kita sering melakukannya. Itu futur ya, ada penurunan kualitas. Uma Pita, insya Allah ini sangat wajar. Jadi kalau kita capek, kita lagi dalam kondisi futur, maka rasa capek itu, rasa sedih itu, silahkan berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasakannya. Kalau kita sedih, nggak apa-apa sedih. Akui kesedihan itu, ya Allah, saya sangat sedih ya Allah. Saya sangat capek ya Allah. Capek banget subhanallah. Akui. Nah, kalau futur itu biasanya kita nggak bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi, solusinya ketika kita futur, lakukan hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil yang sangat mudah kita lakukan dan bisa kita lakukan bahkan ketika kondisi kita sedang tidak bersemangat. Paling mudahnya berzikir, astagfirullah wa atubu ilaih. Bahkan ya Fatimah radhiyallahu anha sendiri ya, ketika dia merasa sangat berat dengan pekerjaan rumah tangga sampai tangannya melepuh ya, karena harus menumbuk gandum sendiri. Jadi sampai tangannya merah-merah dan melepuh itu sangat berat dengan pekerjaan rumah tangga. Alhamdulillah kalau kita di sini ketika kita menyediakan makanan mungkin tidak harus mengolah dan
mengolah langsung ya dari gandum tersebut ya, sudah ada berasnya tinggal dimasak. Tetapi beliau ya radhiyallahu anha begitu sangat kesulitan sampai-sampai tangannya sudah terkelupas, sudah memar ya di mana-mana. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengunjungi putrinya tersebut dan Fatimah punya keinginan ya untuk meminta pembantu rumah tangga untuk ada yang menolong dia di rutinitas melakukan hal-hal yang ada di rumahnya. Tapi kemudian dikatakan ya, apa yang katakan Rasulullah, ternyata ada yang lebih baik daripada ketika semua urusan rumah itu beres. Ada yang lebih baik dibandingkan adanya orang yang menolong kita. Yaitu, Masya Allah, zikir sebelum kita tidur. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Insya Allah, resepnya ternyata itu. Kita banyak-banyak berzikir kalau sedang capek. Ya, walaupun ya pada akhirnya mungkin urusan rumah tangga kita nggak beres, tapi ternyata dengan kita berzikir, Allah angkat penyakit hati yang ada di dalam diri-diri kita. Kita bisa lebih lapang, lebih menerima, lebih bahagia. Ternyata itu yang kita butuhkan. Kita nggak butuh semua beres. Kita butuh kita menerima hal tersebut dengan ikhlas. Jadi kalau sedang futur, lakukan hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan, semisal zikir. Kemudian berkumpul dengan teman-teman yang soleha. Saya tidak menyarankan untuk menceritakan kesedihan tersebut terhadap orang lain ya, karena tidak semua orang bisa sedih atas kesedihan kita. Ada juga orang yang bahagia atas kesedihan kita. Apalagi kalau umat curhat di sosmed. Hati-hati. Kalau lagi marah, lagi sedih, lagi jengkel sama orang, lagi benar-benar tidak suka, jangan main sosmed. Jangan update status. Jangan mengeluarkan hal-hal yang akan membuat kita menyesal. Tahan. Jadi yang namanya respon tidak enak itu, yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan itu, ketika kita mau mengeluarkannya, tahan dulu. Jeda dulu. Kita jeda, kemudian pada saat kita jeda, itu bisa membuat kita lebih rasional untuk bertindak. Baru setelah jeda, tarik nafas, hembuskan, baru kita berpikir apa yang terjadi. Itu lebih bisa ya, lebih bisa menangani, mengontrol situasi daripada kita langsung meledak. Nah, untuk kata-kata dari pasangan, Ummahat mohon dilapangkan pasangannya, mohon lebih ridho lagi diterima pasangannya, didoakan, didoakan, didoakan. Kita nggak perlu cari penghargaan dari suami. Memang ya, manusia itu memang butuh apresiasi, butuh dihargai. Tapi bukan berarti itu adalah hal yang betul-betul harus kita dapatkan. Apresiasi itu bisa kita raih dari diri kita sendiri. Dengan cara banyak-banyak bersyukur. Dengan cara ini hal-hal yang tidak mengenakan ini, apresiasi yang tidak kita dapatkan dari suami kita sendiri ini, kita limpahkan sama Allah. Kita tumpukan sama Allah. Jadi Allah tempat kita bertumpu. Sebagaimana ya istrinya Firaun, Asia, di mana memang beliau tidak mendapatkan surga di rumahnya. Tapi ketika Asia ini menumpukan dirinya pada Allah, Masya Allah, Allah bangunkan surga rumah, ya. Bangunkan rumah di sisinya Allah, di dalam surga, Masya Allah. Semoga ya dengan adanya kelas-kelas seperti ini juga yang Uma Pita masuki bisa membantu Uma ya untuk keluar dari futur tersebut. Nah, kemudian yang kedua, seberapa penting kita membiarkan anak bersosialisasi dengan teman atau tetangga. Bagi saya itu tidak penting kalau temannya bahkan sampai mencemari anak-anak kita.
Saya tidak akan membiarkan lagi anak saya bermain sama anak-anak yang tidak punya adab. Karena sejatinya bahkan ketika anak kita bermain dengan anak-anak yang punya adab, itu hal-hal yang buruk, perilaku-perilaku buruk itu tetap akan ada. Apalagi kalau kita jelas-jelas mengetahui bahwa anak kita bermain dengan anak-anak yang buruk. Jelas lebih fatal. Ditariklah anaknya. Pergaulan itu luar biasa sekali efeknya pada anak-anak kita. Lingkungan itu membentuk anak kita. Kalau kita nggak dapati lingkungan yang baik, misalkan tetangga ya, kita nggak dapati anak-anak yang baik di tetangga kita, maka buat. Kita yang buat. Kita yang buat aturannya. Kalau misalkan kita belum sanggup buat, maka carikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita itu di mana. Untuk anak usia 1 sampai 6 tahun sebenarnya fungsi sosialisasi ini belum terlalu ngefek ke diri anak kita. Karena usia 1 sampai 6 tahun itu masih fase egosentris, di mana anak kita punya ego yang sangat besar, sehingga sebenarnya sosialisasi dengan orang luar itu bukan menjadi hal yang penting. Lebih penting membangun bonding dulu dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adiknya, dengan keluarga besar. Jadi silahkan dibijaksanai ya, kalau sudah melihat lingkungan-lingkungan yang buruk dari teman-teman kita, teman-teman anak kita, segera diberikan lagi pemahaman pada anak-anak kita. Apa itu yang baiknya, yang mana yang buruknya, yang mana yang jangan diikuti, bagaimana anak kita mestinya bersikap, seperti itu. Jadi kalau misalkan anak kita masih bersosialisasi hanya dengan keluarga besarnya, tidak masalah. Tidak masalah, bukan kuper ya. Insya Allah itu anak bersosialisasi juga kok, tenang saja. Bahkan ketika dikatakan Zoom ya sekarang ya, kelas-kelas Zoom ya, insya Allah anak tetap bisa bersosialisasi. Meski yang kurang itu kalau di Zoom itu anak kurang bisa nangkep adab dari gurunya, kurang bisa mengambil adab langsung dari gurunya itu yang sangat kurang sebenarnya kalau di kelas online. Tapi tetap bisa bersosialisasi juga dengan via online. Jadi tidak perlu terlalu merasa menjadi momok ya kalau misalkan anak belum punya teman yang sebayanya ya, belum bisa bersosialisasi dengan baik, tenang saja. Karena tugas perkembangan anak di usia 1 sampai 6 tahun bukan tentang sosialisasi, tapi lebih ke kasih sayang orang tua, keteladanan orang tua, bonding orang tua. Nanti 7 tahun baru mereka punya tugas perkembangan itu, bersosialisasi. Nah, yang ketiga, jika kita mentalkinkan anak hadis, misal larangan marah atau adab lainnya, sebaiknya bahasanya harus persis dengan bunyi hadis atau boleh bahasa ibu. Umat pita dan umat yang lain, kita tidak boleh menggunakan bahasa kita kalau kita berbicara tentang Al-Quran dan hadis. Tidak boleh. Jadi, sesuaikan dengan apa yang Al-Quran katakan. Bilang sesuai dengan apa yang hadisnya katakan. Jangan menggunakan bahasa kita. Bahasa kita akan menyesatkan anak. Saya ulangi, bahasa kita akan menyesatkan anak. Pakai bahasa Al-Quran dulu. Pakai bahasa hadisnya dulu. Kenapa? Karena bisa saja bahasa yang kita gunakan itu sebenarnya bukan itu tafsirannya. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi ummahat, kalau ummahat mau berbicara tentang Allah, berbicara tentang Rasulnya, berbicara tentang hal-hal yang gaib, surga, neraka, pahala, dosa, itu semua kalimatnya harus langsung dicaplok dari Al-Quran dan hadis. Ambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi anak akan terbiasa dengan bahasa Al-Quran.
Anak akan terbiasa dengan bahasa hadis. Sangat saya dan Al-Mahdi ya, kami sama-sama belajar bahasa Arab dan kami menemukan memang bahwa bahasa Arabnya Al-Quran itu beda loh, Masya Allah. Sangat halus, sangat bagus, sangat banyak perumpamaannya ya. Beda dengan bahasa Arab yang kami pelajari, memang berbeda. Dan insya Allah itu akan ada hikmahnya ketika kita mempelajari bahasa Al-Quran. Memang itu seperti bahasa yang bukan manusia yang bikin ini. Ini ada ya, zat yang maha kuasa, yang tak satu pun manusia yang bisa membuat ini loh. Luar biasa sekali bahasa yang dikeluarkan. Itu bahasanya Allah, perkataannya Allah. Jadi jangan mencoba menggunakan pakai bahasa ibu. Bisa jadi kita malah membuat kesalahan yang fatal di pemahaman anak-anak kita. Pakai saja bahasa Al-Quran, bahasa hadisnya. Ya, jadi dikatakan ya, la taqdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu syurga. Dikatakan seperti itu. Dijelaskan sesuai dengan periwayatannya. Tidak perlu khawatir kalau anak tidak mengerti. Ya, kalau anak tidak mengerti ya tidak apa-apa. Tidak perlu dipaksa mengerti. Kecuali dia bertanya, maka kita tanya balik ya. Maksudnya anak kita itu apa? Mungkin sebenarnya ya yang mereka butuhkan itu hal yang lain, tapi kita menjelaskan hal yang lain. Jadi kalau anak bertanya, tanyakan dulu maksudnya itu anak mau mengerti di bagian mana. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi nanti kan kalau misalkan kita nggak tahu ya, kita benar-benar nggak tahu tafsirannya, ketika itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, anak kan bisa menanyakannya kepada ahlinya. Bisa langsung mendatangi ustaznya. Jadi karena standar yang kita pakai adalah Al-Quran dan Sunnah, sehingga itu akan sama. Ketika anak mulai mencari tahu, mulai menanyakannya kepada orang lain selain kita. Tapi kalau kita pakai bahasa ibu, maka yang akan tahu itu hanya kita. Jadi jangan pakai bahasa ibu, langsung pakai Al-Quran, langsung pakai hadisnya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ima ya, Radiotul Muslimah, bagaimana langkah yang tepat pengulangan setiap fase anak yang terlewat? Apakah mengulang dari awal meski umurnya sudah tidak sesuai dengan fasenya? Iya, silakan diulang dari awal. Anak-anak yang sudah terlewat fasenya, otomatis kan usianya sudah lebih besar ya, dibandingkan dengan standar usia perkembangan tersebut. Jadi nanti anak ini akan belajar tidak terlalu lama kok. Evaluasinya juga akan meningkat. Jadi silahkan diulang langsung dari awal, tidak masalah. Kalau anaknya merasa malu ya mengulang, merasa tidak suka mengulang karena itu hal yang sepele, maka bisa dari ibunya. Kita saja yang mengulang, kita saja yang ucapkan, kita saja yang belajar. Kita keraskan suaranya, anak mendengar. Seperti itu ya, Maima. Jadi kita dulu sebagai ibunya jangan malu untuk mengulang. Jangan malu untuk belajar. Nanti anak akan belajar dari kita. Oh, Masya Allah, Mama juga belajar. Mama juga melakukan hal-hal ini. Jadi anak akan menyerap adab kita juga dalam menuntut ilmu. Seperti itu ya, Insya Allah. Ini banyak sharing-sharing ya dari Ummahat di kolom chat. Dari Kak Misna ya, oh tentang jilbab tadi ya. Anak perempuan Kak Misna usia 11 tahun, kenapa tantenya tidak tertib memakai jilbab? Ya, apakah di usia 11 tahun sudah sesuai jawaban saya waktu itu? Kak Misna menanggapi perintah Allah itu berbeda-beda, ada yang cara orang ya, cara orang menanggapi perintah Allah itu berbeda-beda, ada yang langsung taat, ada yang kadang kata, oh, Masya Allah, barakallahu fikum, Kak Misna. Kalau dari saya, anak usia 11 tahun itu ya udah luar biasa ya, udah Allah berikan pemahaman untuk memahami hal-hal yang abstrak.
Sudah benar insya Allah. Eh, kita juga bisa bilang bahwa perintah Allah itu mutlak, tetapi orang yang melakukannya itu akan tergantung dari orang tersebut. Nanti Kak Misna juga bisa tambahkan bahwa setiap manusia, setiap orang akan eh, mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau dia melakukan itu, maka nanti dia akan mendapati ganjaran itu. Kenapa anak bertanya seperti ini ya? Itu kan karena yang pertama, anak ini dalam dirinya isinya itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Jadi dalam diri anak itu Islam. Jadi anak ini kalau sudah dikatakan perintahnya itu A, ya A. Perintahnya dikatakan menutup aurat, memakai jilbab, ya menutup aurat, memakai jilbab. Jangan nggak pakai jilbab, itulah. Luar biasa itu fitrah anak. Nah, kemudian di sisi lain adalah anak itu egosentris. Egosentris itu maksudnya berpusat pada ego, hanya bisa memikirkan diri sendiri. Anak nggak bisa mengetahui kondisi tantenya, kenapa sih tantenya itu hanya mau pakai jilbab kalau pergi-pergi. Padahal di rumah juga ada yang bukan mahram ya, ada yang mahram tapi kok nggak pakai jilbab. Anak nggak bisa mengerti itu karena mereka hanya memikirkan tentang dirinya. Itu egosentris. Makanya perlu dari kita orang tua juga memahamkan standarnya bahwa memang Allah memberikan aturan, ada perintah syariat, tapi kemudian setiap manusia akan mendapati pahala dan dosanya masing-masing. Tidak terikat dengan orang lain, tidak terikat dengan pandangan orang lain. Setiap kita akan memikul dosa kita sendiri, memikul pahala kita sendiri. Jadi nanti semoga dengan itu karena anaknya juga sudah 11 tahun ya, jadi bisa lebih bijaksana dalam melihat orang, tidak langsung menghakimi. Anak kecil itu paling mudah menghakimi karena memang perkembangannya seperti itu. Kemudian untuk Uma Lili, Masya Allah, anak laki-laki ya 3 tahun. Alhamdulillah kalau ajak keluar uminya selalu diingatkan kerudungnya ya. Barakallahu fikum. Nah, anak-anak itu akan mengikuti adab orang tuanya. Untuk Uma Ija ya Masya Allah. Kalau anak ngambek ini ada sendiri ya, ada sendiri manajemennya. Jadi kita perlu mengerti dulu anak ini maunya apa, kita dengarkan, kita rasakan, kemudian kita uh, lihat posisinya di dia, apa yang anak kita butuhkan. Kemudian kalau saya boleh saran ya, menonton atau gadget ya, HP maupun ini ya smart hafiz ya, pokoknya bahkan sekalipun kontennya sangat bagus, kontennya Al-Quran, gadget itu adalah salah satu penyebab anak tantrum. Penyebab terbesarnya itu karena menonton. Kenapa? Karena anak terstimulasi dengan hal-hal di luar dari manusia. Maksudnya bukan kita yang mendampingi, tetapi gadget tersebut. Jadi itu akan lebih mengeluarkan, meluapkan emosinya. Jadi silakan diperhatikan anaknya. Kalau misalkan ada anaknya yang keseringan ya nonton, keseringan main gadget, maka emosinya itu sangat labil. Emosinya itu lebih meledak-ledak dibandingkan ketika salam satu harian itu kita nggak ngasih HP sama sekali. Dicoba deh Umahan. Jadi gadget itu ya, dia itu responnya cepat. Ada yang namanya efek flow. Jadi efek flow itu di mana anak merasakan bahwa dia langsung mendapatkan respon. Makanya anak sangat suka HP, sangat suka nonton, sangat suka gadget, itu karena anak langsung direspon. Kalau klik ini langsung pindah, kalau berhenti langsung mati, kalau klik ini langsung masuk ke sini. Itu anak suka langsung direspon. Tapi buruknya ketika langsung direspon, yang merespon ini kan benda mati, nggak punya manajemen emosi. Makanya luapan emosinya itu langsung meledak.
Beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia, ibunya mendampingi anak, kita juga punya emosi. Anak merasakan emosi kita. Ketika kita bisa mengatur emosi kita, anak pun akan belajar mengatur emosinya. Jadi bahkan sekalipun kontennya Al-Quran, ya mungkin perlu dijadwalkan apalagi bayinya masih 13 bulan, masih sangat kecil ya. Perlu di manajemen lah. Jangan sampai terlalu banyak waktunya habis dengan gadget, dengan HP. Ini juga saya perhatikan ya dengan anak-anak kalau sudah pakai laptop ya, walaupun itu belajar, misalkan belajar coding di laptop pakai Scratch, atau sedang murojaah pakai audio murojaahnya Syekh Kamil, bahkan itu ketika hal-hal tersebut adalah hal-hal yang bagus, tapi kalau anak terpapar terlalu lama, itu langsung tantrum. Cepat sekali tantrumnya. Beda ketika anak ini tidak terpapar dengan gadget. Sangat respon yang kita terima pun berbeda. Itu silakan ummahat juga pelajari ya anak-anaknya ya. Kalau kesimpulan saya saat ini dalam mendampingi anak-anak itu, bahkan dalam satu harian kalau nggak dikasih HP itu bisa lebih damai dibandingkan ada dikasih HP. Karena kalau sudah dikasih HP terus kita mau menghentikan ya, kita nggak apa ya, kita mau tegas dengan jadwal tersebut, anak itu langsung meluap, tidak mau apa segalanya itu. Jadi ketika kita tidak memberikan HP ya, anak ini akan menggali kreativitas dalam dirinya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Pelajaran apalagi yang bisa saya lakukan? Apalagi yang bisa saya lihat itu. Tapi kalau ada gadget kan gadgetnya terus. Seperti itu ya. Jadi ayo kita sama-sama menjadi orang tua yang sadar akan hal tersebut. Gadget ini sangat bagus ya, fasilitas yang sangat bagus, Masya Allah. Tapi kalau anak terlalu menghabiskan waktu dengan gadget juga tidak bagus. Seperti itu ya, Insya Allah. Nah, untuk Umma Mudarrisah, bagaimana jika kita ingin memulai menanamkan kurikulum iman dan adab ini di rumah, tapi tetap dimasukkan sekolah SD, namun sekolah tersebut tidak sejalan. Oh, subhanallah. Tidak sejalan dengan apa yang kita ingin terapkan. Apakah tetap disekolahkan atau cari sekolah lain? Kalau saya, Umma Mudarrisah, saya tarik anak saya. Kenapa saya menyekolahkan dengan sekolah yang tidak sejalan dengan visi saya? Kita seakan-akan membunuh usaha kita sendiri. Kita sudah menanamkan adabnya, tentang iman, tentang adab, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tiba-tiba dihancurkan oleh sekolahnya. Kenapa harus memilih sekolah itu? Bahaya sekali loh. Ayo cari sekolah yang memang juga sunnah, juga berpegang teguh pada Al-Quran, yang seiring dengan apa yang kita inginkan ada pada anak-anak kita, imannya, adabnya, keterampilan hidupnya. Ayo cari sekolah yang sama visinya dengan kita, sehingga kita mendidik anak-anak kita sejalan. Seperti itu ya, Masya Allah. Nah, untuk Umma Eka ini membatasi pergaulan anak, silahkan Umma Eka. Jika memang Uma Eka bisa membatasinya dengan anak-anak yang kurang baik ya, ada berdampak buruk, silahkan dibatasi saja. Tapi tentu saja ketika kita melakukan pembatasan, itu kita perlu memberikan alternatif. Jadi kalau kita melarang anak, kita melarang jangan bermain sama itu, kita harus sediakan alternatifnya. Jadi alternatifnya apa nih? Jadi kalau dilarang, dibatasi bermain sama anak-anak lorong, apa yang anak kita bisa lakukan? Mungkin kita bisa ikutkan dengan kelas-kelas yang lebih ramah anak. Nah, jangan main di sini, tapi nanti ikut kelas ini ya. Nanti bisa belajar di sini ya. Nanti bisa sama teman-teman yang ini ya. Itu. Kuncinya kalau kita membatasi sesuatu, kita melarang sesuatu, maka kita harus hadirkan tandingannya. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Jadi anak bisa belajar untuk memahami konsekuensi, memahami pilihan, memahami apa yang terjadi. Seperti itu ya, sama dengan Umma Fatma juga ya.
paling tidak ya minimal saya punya tulisan imunitas iman, kalau teman-teman ada yang sudah baca, paling tidak itu kita bisa memberikan imun pada iman anak-anak kita. Jadi nanti kalau misalkan ini sepupunya main game ya, terlalu sering main game, anak kita itu bisa jeletuk. Jangan main game terus, nanti matanya sakit, nanti penglihatannya bisa terpapar radiasi jadi kurang baik. Nanti anak kita yang bisa mengolah dirinya, bisa memanage dirinya, karena dia mengetahui pemahaman-pemahaman tentang hal-hal yang buruk. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi nanti kalau ada dia jumpai teman-temannya yang misalkan sudah merokok, yang anak-anak usia dini, kemudian anak kita bisa bilang jangan seperti itu tidak baik dan sebagainya. Itu namanya imunitas iman. Anak kita bisa kebal terhadap hal-hal yang buruk. Tapi tentunya ini hal yang sulit kalau kita nggak mendampingi, ya. Sekali lagi kuncinya di pendampingan. Seperti itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Untuk Eka, ketika kita menceritakan ya sirah ya, kalau itu dari Al-Quran, baca dulu. Silahkan dibacakan Al-Qurannya, nggak masalah. Apalagi terjemahan surah Al-Kahfi itu sangat enak sekali loh. Nah, ayo bawa Al-Qur'annya. Kalau anaknya sudah bisa membaca, boleh kita bergantian baca. Dibuka surah Al-Kahfi, dibuka terjemahannya. Yuk kita sama-sama baca. Gak apa-apa. Jadi baca dulu sesuai dengan teks yang ada di Al-Qur'an. Kalau Eka nggak memperlihatkan bahwa itu ada dari Al-Quran, maka ini anak akan mengawang-awang, dikiranya ceritanya dari ibunya. Ternyata itu cerita dalam Al-Quran. Itu langsung dari Allah. Jadi buka dulu Al-Qur'annya. Buka dulu surah Maryamnya. Yuk sama-sama tadabur surah Maryam. Kalau punya tafsir, silahkan buka tafsirnya. Biasanya ada penjelasan-penjelasan rinci tentang ayat tersebut di dalam tafsirnya. Ada juga asbabun nuzulnya ya, penyebab turunnya ayat tersebut dan sebagainya. Tapi kalau kita belum sampai pemahaman kita di situ, maka cukup kita bacakan ya, bacakan apa yang ada di terjemahan Al-Qur'annya. Kita bacakan, anak memahami sebagaimana apa yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Kalau anak bingung kata-katanya, kita bisa mendefinisikan kata-kata tersebut dengan bahasa yang lebih sederhana. Boleh, agar anak bisa lebih paham. Tapi bukan berarti kita langsung bahasakan pakai bahasa kita, bahasa ibu, bukan. Anak harus tahu kalau ini dasarnya dari Al-Quran. Anak harus familiar dengan bahasa Al-Quran. Pokoknya kalau ada apa-apa suruh buka Qurannya, suruh buka terjemahannya. Itu enak sekali loh, Masya Allah. Memang akan sulit awalnya, bagi anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun itu akan sulit. Sampai sekarang pun kami masih melakukan itu ya, sama Al-Mahdi sama Nurfa. Tapi tiba-tiba itu ada seperti apa-apa ya, Ma ini apa, Al-Qurannya di mana, itu anak langsung cari loh. Jadi kita biasakan dulu pakai Al-Quran apa-apa, pokoknya cari di Al-Quran, buka Al-Qurannya. Walaupun itu sulit bagi anak, mungkin anaknya juga belum terlalu mengerti ya, tapi rasanya damai saja begitu. Bahkan ketidaktahuan itu menjadikan kita juga lebih bahagia. Oh, yang penting itu apa kata Al-Quran, kita yakin dulu deh. Itu ya, hanya karena kita mau anak kita paham ya, kita menggunakan bahasa kita ya, itu terlalu naif. Karena sebenarnya anak kita butuhkan itu bukan hanya pemahaman, tetapi landasan bahwa ini semua dari Al-Quran. Imannya, iman dulu yang kita perlu kokohkan. Seperti itu ya. Nah, kalau Eka ya sama ya yang tadi dia tentang lingkungan ya. Balik lagi ke imunitas iman, ya. Baik ya, Masya Allah ya. Untuk Mahira, kalau belum punya tafsir buku ya, boleh ada di Google insya Allah. Boleh pakai tafsir web ya.
Jadi ada website itu tafsir web yang memang mensarikan tentang tafsir di Al-Quran, boleh dipakai, tidak masalah. Tapi kalau bisa beli ya, maka yang mudahnya itu ketika kita membelinya itu, kita bisa langsung buka. Tapi kalau kita belum punya, tidak masalah. Tidak masalah kita buka di website, di internet, ada tafsir web, atau ada tafsir.id kalau nggak salah ya. Yang sering saya lihat itu tafsir web. Itu Afwan Jidan kalau salah ya. Nanti bisa dicek lagi. Untuk Umma Susan, ya subhanallah berat sekali ini, ya Allah, malasku sama Allah, subhanallah, astagfirullah. Kenapa saya diturunkan di dunia yang jahat begini, seharusnya saya di surga, astagfirullah. Hati-hati ya, bahaya sekali. Itulah pentingnya kita mengambil hikmah dari setiap cerita. Bilang aja, kalau Nabi Adam enggak turun ke bumi, maka Ananda tidak akan ada. Kita ada, manusia ada di bumi ini, itu karena Nabi Adam turun ke bumi. Kalau nggak turun ke bumi, ya otomatis kita nggak akan ada. Jadi tentu saja kita juga tidak akan masuk surga. Karena eh, Nabi Adam sama Hawa nggak berkehidupan di bumi. Itu salah satu hikmah ya, di mana kenapa Nabi Adam turun. Hikmah yang lain silahkan dicari. Kalau anak berkata, Allah itu jahat ya, Allah itu marah ya, bisa saja itu karena ada pemahaman-pemahaman yang salah. Harus segera diluruskan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Marahnya Allah itu beda dengan marahnya manusia yang tercela. Kalau manusia marah itu tercela, tapi kalau Allah marah itu dengan keagungannya, dengan kemurahan hatinya, dengan konsekuensi yang ada, sama sekali nggak tercela. Nanti perlu diajak dialog lebih dalam ini. Bisa jadi dia sudah kemasukan hal-hal yang salah pemahamannya, Mas Susan ya. Semoga Allah memberi hidayah, semoga Allah memberi hidayah. Untuk Umajana sharing manajemen waktu saya dalam mendampingi belajar anak-anak, tapi tetap bisa mengerjakan pekerjaan rumah, masak, dan lain-lain. Nanti kita masuk ya, kalau nggak salah, saya masuk dulu ke pertanyaan ini. Pertanyaan 5 ya, berarti saya lewati dulu ini, saya ke sini. Nah, pertanyaan 5 dari Uma Eka ini ya, seorang ibu yang sangat padat kegiatannya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi pengen bisa membersamai anak, anak-anak juga ada yang sekolah formal mengaji, kemudian anaknya juga 3, Masya Allah. Ada target-target ya, yang diembankan pada diri sendiri, baik di rumah, kemudian menjadi pendengar bagi anak-anak, bagi suami, bagi orang tua. Kemudian Uma Eka merasa kewalahan ya, terutama juga karena bekerja juga, Masya Allah, sebagai PNS. Saya sambung dengan pertanyaannya Uma Janah ya, tentang manajemen waktu ya. Umahat, wake up, bangun, jangan tidur. Kita gak akan bisa melakukan semua hal. Saya ulangi, kita tidak bisa melakukan semua hal. Tidak akan bisa. Jadi misalkan kalau Uma Eka merasa sangat kesulitan karena terlalu banyak yang diurus, maka wajarlah jika yang diurus semuanya hanya setengah-setengah. Sangat wajar, Masya Allah.
Karena kita nggak bisa, ya Allah, subhanallah, kita nggak bisa melakukan semua hal. Makanya ini ya, Uma Eka sudah merasa sangat lelah ya, karena di suami, orang tua, anak, pekerjaan, rumah. Jadi semuanya itu pencapaiannya cuma separuh-separuh. Itu karena memang Uma Eka berharap bisa melakukan semuanya, tapi pada akhirnya yang ada malah semuanya justru setengah-setengah. Jadi kalau saya tipsnya adalah bentuk prioritas Uma. Bentuk prioritas, apa yang Uma inginkan. Kalau Uma inginkan pendampingan pada anak-anak, maka biarkan rumah berantakan. Biarkan pekerjaan kita sedikit terbengkalai. Gak bisa jalan dua-dua, ya Allah subhanallah, mustahil. Uma sedang bermimpi, bangun. Itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Ketika kita memprioritaskan sesuatu, maka yang satunya ini akan hilang. Kalau kita mau mengambil semuanya, maka konsekuensinya adalah tidak akan ada yang jadi. Bisa tangkap maksud saya? Alhamdulillah, Umah menyadari bahwa Umah nggak bisa menghandle semuanya. Tetapi keinginan untuk menghandle semuanya itu tetap ada. Ini yang akan menggerogoti kita, yang akan membinasakan kita. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan selalu tidak puas dengan keadaan. Kita akan selalu menyalahkan. Mau menyalahkan orang lain, diri sendiri, keadaan. Kita akan selalu merasa marah. Kita tidak mensyukuri apa-apa yang ada. Jadi ya seperti ini tadi ya Afwanji dan teman-teman Umahat bisa rasa sendiri saya sempat hilang tadi ya. Karena memang Fania sedang butuh sesuatu pada saya jadi saya sempat hilang maka konsekuensinya adalah saya harus meng-off-kan dulu video ini. Teman-teman lihat juga tadi ya. Jadi pada saat saya tahu saya akan Zoom maka biasanya saya mulai lebih awal tapi kemudian tadi Fania lebih minta perhatian lagi. Jadi memang harus ada pilihan. Kalau saya pilih selesaikan Fania dulu, saya fokus ke dia dulu, saya biarkan 5 menit dulu idle di sini, itu adalah konsekuensi yang harus saya terima. Gak bisa jalan dua-dua dong. Ayo, terima konsekuensinya. Ayo berpikir dengan lebih realistis. Kita bukan ibu yang sempurna. Jadi kalau Majana kelihatannya Mama Madi pengaturannya bagus sekali, enggak. Kalau saya sedang mendampingi anak-anak, biasanya rumah itu enggak kesapu, bahkan enggak kepel. Mungkin juga cucian saya, baju-baju saya yang sudah saya ambil dari jemuran itu tidak tereksekusi dengan baik. Ya, tumpukan jemurannya tidak terlipat. Itu karena kita sedang mendampingi anak kita. Itu adalah hal yang harus diterima. Ketika kita masak, maka otomatis anak akan menghambur ya. Anak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan semua mainannya yang akan membuat kita repot lagi untuk membersihkan. Terima. Karena kan prioritas kita masak dulu. Baru setelah itu kita makan sama-sama, baru setelah itu kita rapikan lagi kembali semuanya. Jadi Ummahat, kalau saran saya, tanyakan pada diri Ummahat, prioritasnya apa? Prioritasnya apa? Mau melakukan apa? Maka lakukan itu. Kemudian terima konsekuensinya. Kalau kita sedang melakukan itu, maka ada hal lain yang akan tergeser. Karena itu bukan yang penting bagi kita dulu. Kalau prioritas itu kan ada 4 kuadran ya. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, sama tidak penting tidak mendesak.
Jadi bahkan sekalipun ya kita punya banyak hal yang mau kita kerjakan, ummahat harus realistis. Apa-apa nih yang akan kurang nih hasilnya? Apa-apa nih yang akan tercemooh sama orang lain nih? Pasti ada. Kalau Umma nggak bisa menerimanya, selamanya Umma akan tidak punya di dalam dirinya kebahagiaan. Nggak bisa bahagia ini. Nanti apa-apa kelihatan hidupnya susah, padahal Masya Allah, kalau kita lapang menerima kekurangan, kita terima konsekuensinya, insya Allah kita akan bisa melaluinya. Bahkan dengan segala keterbatasan itu, dengan segala kekurangan itu, kita tetap bahagia loh. Terima dulu, ada konsekuensinya. Setiap pilihan, setiap tindakan ada konsekuensinya. Jadi, ummahat, sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa melakukan semuanya hal. Kalau kita sedang niat untuk mendampingi anak kita, dampingi ummahat. Fokuskan anak kita. Kemudian pekerjaan-pekerjaan lain mungkin akan tertunda, terbengkalai. Maka kita terima dulu kondisinya. Kemudian kita cari cara apa ya yang bisa kita lakukan supaya pekerjaan ini tidak terlalu terbengkalai. Kita sadar bahwa pasti terbengkalai karena kita fokusnya ke anak. Tapi apa ya yang bisa bikin tetap jalan juga, meski hasilnya nggak seberapa. Oh, mungkin saya harus mengurangi waktu tidur saya. Jadi tidurnya sangat larut, tapi bangunnya sangat sangat subuh. Nah, karena kita ingin mengerjakan hal-hal lain juga. Jadi ada konsekuensinya, Umahat. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Saya tidak punya solusi bagaimana caranya kita bisa melakukan semuanya. Tidak ada solusi itu. Yang ada adalah kita tentukan prioritas kita, yang mana kita mau terima hasilnya ada di situ, dan yang mana yang kita mau terima hasilnya kurang di situ. Ibarat kita punya kue, kalau kita mau makan kue, di situ ada 5 kue misalkan. Kita mau makan kue, 5 kue. Kalau kita mau makan semuanya, tangan kita, kan tangan kita misalkan tangan kanan ya, kita makan pakai tangan kanan saja. Ada 5 kue, tangan kita cuma satu, coba. Kita mau makan semua. Kan kalau kita mau makan semua, ngambil semua kuenya, pasti akan rusak. Tangan kita nggak cukup. Jadi ada satu-satu, dimakan satu-satu. Kalau kita makan yang satu, maka kemungkinan yang lain ada kue yang tidak akan bisa habis karena kita sudah kenyang. Itu kan konsekuensi seperti itu harus kita sadari. Kalau kita nggak sadar itu, sampai kapanpun kita nggak akan bisa memanajemen waktu kita. Nah, jadi misalkan konsekuensi seperti ini ya, saya sedang Zoom, maka anak-anak sama papanya dulu, ditangani sama papanya dulu. Jadi ada konsekuensi, mungkin ada hal-hal pembelajaran yang di pagi hari tadi karena kita masuk juga sangat pagi, mungkin harus tertunda atau tidak dilaksanakan hari ini. Itu harus kita terima. Seperti itu ya, Mahat. Nah, kemudian terakhir pertanyaan Umaniken. Nah, Umaniken, Masya Allah punya kegiatan juga nih, punya amanah sebagai dosen. Sekaligus mahasiswa, oh Masya Allah, kuliah juga ya Umanikennya ya. Kemudian punya anak 3, Masya Allah. Di rumah semua, belum masukkan PAUD. Dan tinggal bersama ibu mertua, sedang kondisi suami di luar kota. Nah, barakallahu fikum Umaniken karena sudah mengetahui dan menerima bahwa ibu lebih utama untuk di rumah. Tetapi dipahami bahwa Umaniken belum mampu untuk keluar dari pekerjaannya. Sehingga Umaniken bingung memberi teladan kepada anak-anak. Umaniken yang anaknya perempuan usia berapa ya?
Ini yang bicara kenapa ibu harus kerja, kemudian apa setiap orang dewasa harus kerja. Ini anak yang usia berapa? Usia 4,5 tahun ya? Nah, kalau saya melihatnya, Umaniken, kalau dari penjelasan yang tadi juga ya, bahwa keteladanan itu, kalau tentang adab, itu kan dari segi di mana kita memberikan praktik ya ke anak-anak kita. Jadi misalkan kita sedang tidak ada di rumah, maka nanti kalau kita pulang ke rumah, kita lakukan adabnya. Kalau kita sudah membersamai anak-anak kita, barulah di situ kita berikan keteladanannya. Jadi kita bisa menerima ya konsekuensi kondisi bahwa ada masa-masa di mana anak-anak kita tidak bersama dengan kita. Jadi otomatis nanti akan ada nilai-nilai lain yang masuk. Misalnya karena dijaga sama ibu mertua, jadi pasti nanti akan ikut juga ke adab-adabnya ibu mertua. Itu kita terima. Jadi kalau Umaniken memang harus punya kebutuhan ya untuk tetap bekerja, belum bisa keluar dari pekerjaannya, maka tidak apa-apa. Tidak perlu dipaksakan, Umaniken. Yang jelas Umaniken tahu kondisinya Umaniken seperti apa. Saya yakin, seyakin-yakinnya, bahkan dengan kondisinya Umaniken sekarang ini, Allah pun melimpahkan hikmahnya untuk Umaniken. Ada hikmahnya, ini tadi Umaniken juga tanya ya, ada pelajaran yang bisa diambil, ada sesuatu hal yang bisa membuat Umaniken lebih baik lagi, bahkan dengan kondisi yang sangat sempit sekalipun. Jadi, kalau teladan dari adab harian, dengan dari segi keimanan, itu bisa Umaniken lakukan ketika Umaniken menghabiskan waktu bersama anak, ya. Kemudian, untuk dari segi teladan tentang wanita yang bekerja di luar rumah, ya, kan yang penting suami ridho, pekerjaannya juga bukan pekerjaan yang menyalahi syariat. Saya rasa tidak mengapa dipahamkan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya Umaniken bekerja untuk apa yang ingin Umaniken lakukan, apa yang ingin Umaniken berikan kepada anak-anak. Ini kan bagusnya kalau sudah keluar pertanyaan sama anak kenapa ibu harus kerja, ini kan harus didialogkan Umaniken. Jadi ajak bicara anaknya, seperti ini dan seperti ini. Kemudian cari tahu apa yang anak inginkan. Mungkin dia akan bilang, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Coba dilihat situasinya. Berikan win-win solution. Jadi Umaniken juga memberikan kualitas ya, kualitas pendampingan kepada anak dengan kesempitan tersebut. Minta tolong sama Allah. Pasti Allah kasih jalan, Umaniken. Berat ya, berat. Tapi insya Allah Umaniken bisa lalui. Karena ini adalah kondisi yang Allah berikan kepada Umaniken. Kalau Allah yang kasih Umaniken, maka itu pasti hal yang bisa Umaniken lalui, bisa Umaniken tangani. Kenapa Allah nggak kasih Mama Mahdi sebagai ibu yang bekerja di luar rumah? Oh, berarti Allah tahu Mama Mahdi ini nggak bisa kalau bekerja di luar rumah nanti semuanya berantakan. Jadi Allah kasih saya kerja di rumah, saya mendampingi ummahat, saya membuat modul, membersamai anak, mengajarkan apa yang saya tahu, kita belajar sama-sama. Itu yang Allah berikan hikmah kepada saya. Saya pun merasa ya, setiap orang pasti punya kadar hikmahnya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing. Allah itu nggak pernah menyia-nyiakan kita, Umaniken. Jadi kalau Umaniken merasa sempit, merasa sangat sulit, balik lagi sama Allah. Minta tolong sama Allah. Kadang-kadang ya, kita berpikir kita sangat gagal sebagai seorang ibu, anak-anak kita berantakan, gak didampingin, dan sebagainya karena kita ibu bekerja. Terkhusus kepada ummahat yang bekerja, banyak-banyak minta pertolongan sama Allah. Karena yang menumbuhkan anak-anak kita itu bukan kita loh. Bukan manusia, bukan ibunya.
Yang menumbuhkan anak-anak kita, yang menjaga anak-anak kita adalah Allah. Kalau kita tidak bisa mengusahakan penjagaan anak kita melalui pendampingan karena kita ibu bekerja ya, jadi ada masa-masa di mana kita tidak mendampingi anak, maka kita bisa pikirkan apa usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga anak-anak kita. Mungkin dengan membantu orang lain, mungkin dengan beramal jariah. Salah satunya ketika kita berprofesi sebagai guru, dosen, dokter, perawat, itu kan hal-hal yang Masya Allah bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Jadikan itu sarana, doakan itu untuk kebaikan anak-anak kita. Kalau bisa ada, kita punya ibadah andalan ya, sunnah andalan yang kita lakukan untuk menjaga kebaikan pada diri anak-anak kita. Jadi misalkan kalau ada yang punya budget yang sesuai ya, teman-teman punya kondisi finansial yang cukup baik, boleh dibudgetkan sedekah didurasikan, apakah setiap pekan atau setiap bulan, diniatkan itu untuk kebaikan anak-anak kita, khusus untuk kebaikan anak-anak kita. Dan ibadah itu yang akan terus kita lakukan. Bahkan para ulama ya, ketika anak-anaknya tertidur dan melihat betapa polosnya anak-anak, betapa fitrahnya anak-anak itu masih melekat, untuk menjaga fitrah itu mereka sengaja menambahkan jumlah rakaat di sholat-sholat malamnya hanya untuk diniatkan agar kebaikan itu tetap ada pada diri anak-anak mereka. Buat ibadah andalan. Kalau kita bisa bersedekah, bersedekah. Kalau kita bisa sholat, sholat sunnah, sholat tahajud, niatkan 2 rakaat ini untuk anak kita. Kalau ada yang suaminya belum dapat hidayah, diniatkan 2 rakaat lagi untuk suaminya. Lakukan continue. Kalau ada yang nggak bisa bangun malam karena terlalu lelah juga mungkin ya. Ada yang belum Allah karuniakan untuk sholat tahajud, ada yang belum Allah karuniakan untuk kebebasan finansial ya, jadi belum masih sangat sempit ketika mau bersedekah, maka bisa cari jalan lain. Mungkin kita bisa mengabdikan diri kita untuk amal-amal jariah. Kita bisa membantu orang lain, kita bisa memudahkan urusan orang lain, kita bisa menjaga aib-aib orang lain. Itu seperti itu ya. Karena yang namanya pendidikan anak itu, Ummahat, sekali lagi, pendidikan anak itu bukan dari kecerdasan orang tuanya, bukan hanya karena ibunya sangat pintar, bukan karena ibunya sudah mengetahui teori parenting dan bisa membuat menu belajar. Bukan ya, Ummahat, bukan seperti itu. Bahkan ketika Ummahat melihat mungkin ya anaknya yang di sini yang bisa berhasil itu hanya Muhammadi, tidak seperti itu, subhanallah, tidak seperti itu. Bahkan ketika saya sudah melakukan hal yang sangat maksimal, saya sudah melakukan hal yang sangat penuh pengorbanan, tapi kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa. Makanya Ummahat ya, tumpukan semua sama Allah, kembalikan sama Allah. Mau usahanya dengan mendampingi anak, mau usahanya dengan jalur lain, semuanya niatkan karena Allah. Yang jelas Umaniken ya, tetap dalam dirinya kuatkan bahwa Umaniken mau mendampingi anak-anak. Karena berbeda ceritanya ibu yang memang punya niat mau mendampingi anak-anak dengan ibu yang memang ala kadarnya, ya biarkan saja seperti itu. Beda loh, sangat beda. Dan juga sudah Allah katakan bahwa sangat beda ganjaran bagi orang yang sangat berusaha, ya, sangat bersusah payah dengan kondisinya yang sangat sempit, dengan kondisinya orang yang lapang-lapang saja, sangat berbeda. Ganjarannya sangat berbeda, pahalanya sangat berbeda, kemudian levelnya juga sangat berbeda. Jadi ya, semua hal yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan sendiri, semua konsekuensinya juga akan kita terima sendiri. Tidak perlu berkecil hati kalau melihat ada ibu-ibu yang bisa mendampingi anak-anaknya dengan baik. Bisa saja dia melakukan banyak
pengorbanan yang lain yang kita tidak lihat, atau bisa saja kita tidak melihat hal-hal buruk lainnya. Kita pun ya yang masih kekurangan dalam mendampingi anak, bukan berarti anak kita tidak akan berhasil kok. Tenang saja. Minta ridhonya Allah, minta hal-hal yang bisa mendekatkan kita pada Allah, mendekatkan anak-anak kita pada Allah. Jadi kita bisa tetap menjaga hal tersebut. Bahkan dengan kondisi yang sangat sempit ya. Tidak apa-apa. Sekali lagi di awal saya sudah katakan kalau kita kondisinya sangat sempit, kondisinya sangat susah, sangat kesulitan, itu berarti pertolongan Allah semakin dekat. Jadi jangan ragu-ragu, minta tolong saja sama Allah. Allah nggak pernah menyia-nyiakan kita, insya Allah. Baik, seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, insya Allah, tabarakallah, sudah jam 11 juga. Berarti sisa yang di chat lagi ini ya. Kita lihat ya. Nah, untuk Nurul ya, Fajri, ketika kita menitipkan anak-anak kita di rumah orang lain, apakah itu mertua, ibu kita sendiri, atau kakak kita sendiri, maka kita harus terima konsekuensi bahwa mereka akan membawa pulang adab-adab penghuni rumah tersebut. Sama halnya ketika kita membiarkan anak kita bermain, ya, bermain di luar, di lingkungan tetangga kah, atau di lingkungan di sekitar rumah kita harus menerima bahwa ini anak nanti akan membawa pulang adab-adab dari lingkungannya. Kita terima itu, kalau kita bisa koreksi kembali, kita tanamkan ulang, kita pahamkan anak kita mana yang baik, mana yang bisa diikuti, mana yang buruk, mana yang tidak boleh diikuti, maka silakan lakukan. Tapi kalau Fajri sendiri merasa kesulitan untuk menangani hal tersebut, ya berhenti. Kalau nggak bisa terima konsekuensinya, ya jangan lakukan. Karena setiap pilihan pun ada konsekuensinya. Seperti itu ya, Masya Allah. Nah, Umarana ini punya ide untuk memperlihatkan video yang akibat penggunaan HP terlalu lama. Nah, Umarana, kalau videonya benar, kalau videonya tidak mengandung dusta, nggak bohong, boleh silakan saja. Itu akan membantu anak untuk lebih merepresentasikan tentang apa yang akan terjadi. Boleh saja. Kuncinya jangan bohong. Ada itu ya yang menggunakan apa spidol kah yang hitam itu di matanya anaknya pada saat anaknya tidur, terus pas anaknya bangun dikatakan bahwa matamu seperti ini karena kamu kebanyakan main HP. Itu kan bohong. Jangan bohong. Gak boleh bohong. Dalam pengasuhan, dalam pendampingan, tidak boleh bohong. Jadi kalau itu benar, itu adalah suatu video yang sifatnya ilmiah, ada bukti-buktinya, maka silakan, boleh. Boleh diperlihatkan. Masya Allah, untuk Kiki nih ada idenya, yaitu murojaah surah-surah pendek Al-Quran, kemudian dibaca artinya, kemudian ditadaburi artinya. Betul sekali Kiki. Itu juga menjadi menu belajar kami di rumah. Jadi hafalannya anak-anak ya dibaca artinya, kemudian kadang-kadang ya saya ceritakan tentang apa maksud dari ayat tersebut, apa kita baca lagi tafsirnya seperti apa. Sangat bagus itu Mbak Kiki. Boleh jadi menu belajar tentunya. Untuk Kurni ya barakallahu fikum ya. Tentang tulisan-tulisan saya nanti bisa dilihat di sosmed ya. Nah, terima kasih banyak Ayu informasinya. Oh, astagfirullah, Fatma. Anaknya sampai ketakutan dan tidak mau sekolah karena setiap hari didesak untuk setor hafalan. Kasihan ini Fatma. Kalau anaknya misalkan ketakutan seperti itu dan dia minta tidak sekolah, maka tolong kabulkan permohonannya. Apalagi masih 5 tahun, ya Allah kasihan, sudah merasa takut. Sudah merasa sangat terdesak dengan beban yang
harus dipikul di pundaknya. Biarkan Umma Fatma, kasihan loh, nanti bisa semakin takut itu, rasa takut itu, nanti dia bisa berubah menjadi kebencian terhadap syariat ini. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai. Kita dampingi ulang ya, kita dampingi ulang, kita terima kondisinya bahwa anak kita takut, anak kita tidak mau sekolah, kita dengarkan apa yang anak kita mau. Nanti kita sama-sama benahi itu. Nah, Kamisna, iya harus melek dengan kenyataan. Insya Allah, barakallahu fikum, Umma Kurni, terima kasih banyak telah terbangun bahwa kita punya amanah untuk mendampingi anak. Tapi kita juga punya amanah di luar. Tidak apa-apa, Umma Kurmi. Masya Allah, ya sarallahu umrakum. Semoga Allah memudahkan Umma Kurmi. Jadi sekarang Umma Kurmi bisa pilah ya, karena Umma Kurmi juga sudah tahu konsekuensinya. Apa yang bisa Umma Kurmi lakukan di pendampingan anak. Terus hal-hal apa yang bisa bisa Umma Kurmi terima terkait dengan amanah di luar ini. Pokoknya Umma Kurmi ketika memutuskan sesuatu, maka terima juga konsekuensinya. Tidak apa-apa, Umma. Ketakutan kita, kecemasan kita terhadap anak-anak kita itu tumpukan pada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang jaga. Niatnya Umma Kurmi untuk bisa mendampingi Ananda itu sudah insya Allah akan membawa perubahan yang besar. Pelan-pelan ya, tidak perlu tergesa-gesa. Kemudian, insya Allah, untuk Umajana, jika pekerjaan rumah dialihkan ke asisten rumah tangga, bagaimana? Tidak apa-apa, Umajana. Kalau suaminya berkenan, ketika ada asisten rumah tangga yang membantu, tidak apa-apa. Kalau kondisi saya adalah kondisi di mana suami saya menginginkan apa-apa yang ada di rumah saya itu adalah tanggungan saya. Bahkan masak juga itu adalah tanggungan saya. Jadi saya tidak bisa mengambil asisten rumah tangga. Padahal dulunya saya selalu bilang, kayaknya enak Pak kalau kita catering. Jadi saya nggak perlu menghabiskan waktu masak, saya bisa lebih fokus sama papa sama anak-anak. Tapi suami saya tidak mau. Jadi kalau Umma Janah suaminya ridho, kemudian juga punya budget yang cukup, maka tidak ada masalah. Kita memberikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu harus kita mengerjakannya kepada orang lain. Tidak masalah. Jadi kita bisa lebih fokus ke prioritas kita. Sama nih dengan saya ya. Sama Umar Rafi'ah ya. Sama dengan saya, suaminya yang minta kita handle semua. Ya kalau yang suaminya minta langsung bilang siap. Kalau suaminya minta bilang siap, bilang iya, insya Allah. Kita terima, kita ikhlaskan bahwa hidup kita, waktu kita mungkin akan habis di situ. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya, ternyata saya bisa juga membuka kelas online yang mendampingi teman-teman Mahat. Luar biasa ya, Masya Allah. Pokoknya ikut aja apa kata suami. Ummah muslimah, bagaimana jika konsekuensinya atau yang terbengkalai adalah kewajiban, misalnya kebutuhan suami. Oh, berarti ummah muslimah salah besar. Salahnya di mana? Salah menentukan prioritas. Kita sebagai istri, prioritas pertama adalah suami. Nanti Ummahat bisa ikut kelas keluarga peradaban ya. Jadi ada satu kelas di mana kelas itu saya mengkhususkan materinya tentang bagaimana kita bisa membangun diri kita sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang muslimah. Jadi kalau apa yang suami minta itu dulu. Pokoknya suami nomor satu, anak nomor dua, pekerjaan nomor tiga. Seperti itu ya. Jadi jangan malah yang terbengkalai yang kewajiban. Jangan dong. Ayo miringkan, ubah anunya, ubah prioritasnya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum.
Nah, Masya Allah sudah habis ya. Alhamdulillah. Astrid, referensi buku apa untuk dijadikan pedoman dalam menyusun adab doa-doa yang sesuai Al-Quran dan Sunnah? Astrid itu di bagian file panduan ya, file panduan itu ada referensinya di situ. Astrid bisa lihat buku-buku apa saja yang digunakan. Nanti saya juga akan beritakan tentang buku-buku yang biasa kami gunakan ya. Insya Allah nanti habis saya tutup Zoom-nya, saya kirimkan ke Telegram. Untuk Lulu, saya sedikit sulit mengontrol emosi. Kadang saya sangat sedih dengan karakter saya ini. Wah, Lulu, tenang saja. Insya Allah. Lulu tidak sendirian. Rata-rata setiap kita ya, punya kesulitan untuk mengontrol emosi. Tapi kemudian saya tidak bisa membahasnya terlalu panjang di sini karena ini ada kelasnya sendiri ya. Mungkin nanti bisa sharing ya sama teman-teman Umahat yang sudah ikut kelas mengasuh anak tanpa marah. Bagaimana mengaplikasikan ilmu tersebut dan melihat karakter Uma yang sekarang. Nanti bisa di-sharing, silahkan di Telegram juga nggak masalah. Jadi, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Kamisna juga nih. Jadi tenang saja kalau tentang manajemen emosi memang setiap kita punya. Bahkan saya pun ya masih punya juga itu, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah pertanyaan saya sudah habis. Begitu pula pertanyaan yang ada di chat dan waktu kita pun sudah habis, Alhamdulillah. Maka saya izin untuk menutup sesi live Zoom kita pada hari ini. Insya Allah kita akan masuk lagi pembahasan ke Telegram ya. Jadi kalau ada yang kurang di sini, silahkan boleh nanti kita sama-sama gali lagi, diskusi lagi di Telegram insya Allah. Saya cukupkan kita sama-sama membaca doa penutup majelis, kita beristighfar, astagfirullah, 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 subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.